Pernahkah kalian mendengar tentang kuburan ribuan kuping manusia yang ada di Jepang? Bukan tentang kuping biasa, tapi menyimpan ribuan kisah dan misteri di dalamnya. Dan tempat ini dikenal sebagai Mimizuga atau kuburan kuping. Mimizuga ini terjadi di era Sengoku, periode perang persaudaraan yang panjang di Jepang. Pada akhir abad ke-16, saat Jepang menginvasi Korea, Tokugawa Ieyasu, seorang daimyo atau tuan tanah yang ambisius, berhasil menyatukan kembali Jepang. Tokugawa Ieyasu lahir pada tahun 1543 sebagai putra sulung klan Matsudaira, penguasa provinsi Mikawa. Masa kecilnya dihabiskan di masa perang-perang antar para daimyo pada masa itu. Ia seringkali berganti-ganti tempat untuk memastikan bahwa dirinya aman dari para pembantaian saat para daimyo saling merebut kekuasaan dan menambah wilayah kekuasaan mereka. Nah, jadi sebelum Tokugawa Ieyasu ini memerintah, saat itu Jepang terpecah belah menjadi beberapa bagian atau beberapa kabupaten lah istilahnya di zaman sekarang, dan masing-masing kabupaten ini diduduki oleh para daimyo-daimyo atau tuan tanah itu sendiri. Dan for your information, kalau di zaman dulu daimyo itu adalah sebagai penguasa atau pemimpin yang menduduki wilayah tersebut. Pada zaman itu, para daimyo itu saling bertikai satu sama lain. Tentu saja untuk saling memperebutkan dan memperbesar wilayah kekuasaan mereka. Pertikaian itu menjadi perang saudara yang sangat panjang di era Sengoku ini. Salah satu langkah penting dalam perjalanan Ieyasu adalah aliansi yang ia bentuk dengan Oda Nobunaga, sebuah daimyo yang sangat kuat pada masa itu. Aliansi ini membantunya memperluas wilayah kekuasaan dan mendapatkan pengalaman berharga serta ilmu politik dan militer. Setelah kemenangan perang ini, Ieyasu diangkat menjadi panglima militer, atau pada zaman itu dia diangkat menjadi shogun. Nah, shogun di era sekarang itu panglima militer tertinggi, dan dia pada saat itu memegang kekuasaan tertinggi di militer Jepang. Dan ia mendirikan Keshogunan Tokugawa yang berpusat di Edo, kalau sekarang disebut dengan Tokyo. Keshogunan Tokugawa ini berhasil menyatukan Jepang selama lebih dari 250 tahun lamanya. Dan Tokugawa Ieyasu ini efeknya membuat Jepang menjadi lebih drastis di kepemimpinannya. Dengan ilmu politik dan militernya, ini berhasil menyatukan Jepang selama itu. 250 tahun ini bukan waktu yang sangat singkat, melainkan waktu yang sangat panjang. Ada banyak faktor yang mempengaruhi Tokugawa Ieyasu ini berhasil menyatukan Jepang dan menduduki kekuasaan pada saat itu. Yang pertama adalah mulai dari kepimpinannya yang sangat bijaksana. Di balik kepimpinan itu ada tentunya strategi militer yang sangat brilian dan cerdas. Dan yang ketiga juga sangat berpengaruh adalah keberuntungan dia. Di saat dia mampu bersekutu dengan para daimyo A, B, C, dan D, dia tentunya menimba ilmu di masing-masing daimyo itu. Dan dia juga beruntung. Pada masa itu, dia tidak terbunuh saat menjadi perang saudara. Tokoh-tokoh penting seperti Oda Nobunaga dan Toyotomi Hideyoshi yang turut berperan dalam menyatukan Jepang. Setelah Jepang kembali bersatu di bawah kepemimpinan Ieyasu dengan kekuatan militer yang sangat kuat pada masa itu, Jepang berambisi untuk memperluas wilayah kekuasaan mereka. Dan disinilah awal mula rencana Jepang menginvasi Korea ini terjadi.
Tokugawa Ieyasu tidak langsung andil dalam menginvasi Korea. Invasi ini dilakukan oleh Toyotomo Hideyoshi, seorang daimyo unifikasi Jepang sebelum Ieyasu. Ieyasu ini memilih untuk memberikan dukungan berupa biaya secara menyeluruh kepada Toyotomo Hideyoshi ini. Pada abad ke-16, setelah berhasil menyatukan sebagian besar Jepang, Toyotomo Hideyoshi memilih ambisi besar untuk menaklukkan seluruh Asia Timur. Rencananya dimulai dari Korea. Dan setelah Korea berhasil dikuasai, dia berpikir untuk memperluasnya lagi menuju ke daratan Cina atau Tiongkok pada masa itu. Ada beberapa alasan invasi ini terjadi, mulai dari ekspansi wilayah. Hideyoshi memiliki ambisi untuk membangun sebuah kekaisaran yang membentang dari Jepang hingga Tiongkok. Dan kedua, sumber daya. Korea akan banyak sumber daya alam yang menarik bagi Jepang. Entah apa sumber dayanya, kita belum tahu. Dan saya sengaja tidak memberitahu. Prestise. Dengan menaklukkan Korea, Hideyoshi ini meningkatkan prestise Jepang di mata dunia. Jadi, ketiga alasan itu adalah untuk menunjukkan bahwa Jepang ini negara superpower, super kuat, dan melaju ke kancah dunia yang ditakuti dunia. Saat invasi Jepang ke Korea pada tahun 1592, wilayah pertama yang berhasil dikuasai oleh Jepang adalah ibu kota itu sendiri, yaitu ibu kota kerajaan Joseon. Penyerangan Jepang secara tiba-tiba pastinya membuat kerajaan di Korea tidak siap. Ribuan pasukan Jepang yang berupa samurai tiba-tiba menginvasi Korea begitu saja. Dan para samurai menyerang membabi buta tanpa ampun, baik itu anak kecil, orang hamil, ibu hamil, orang tua yang menurutnya adalah orang Korea. Dia babat habis di situ. Orang Korea pun kocar-kacir tanpa ada persiapan yang matang, sehingga di suatu saat itu, di masa itu, kota itu tunduk di bawah kekuasaan Jepang. Dan Raja Senjo yang menduduki tahta saat itu berhasil kabur ke utara. Dan mengapa Seoul menjadi target utama Jepang? Yang pertama, pusat pemerintahannya. Sebagai ibu kota, Seoul menjadi pusat pemerintahan dan militer Korea. Dengan menguasai Seoul, Jepang dapat melumpuhkan perlawanan secara efektif. Letak Seoul yang strategis membuat Jepang untuk mengontrol wilayah-wilayah lain di Korea itu lebih mudah. Setelah menguasai Seoul, pasukan Jepang berencana untuk menuju ke utara, namun sangat disayangkan karena Jepang berhasil menguasai Seoul. Tentunya kabar ini berhasil diketahui oleh Jenderal Yi Sun-shin pada masa itu. Yi Sun-shin dengan armada kapal perangnya menghadang pasukan Jepang yang tentunya armada Yi Sun-shin sangat kecil dibanding para samurai Jepang pada saat itu. Dan kabar ini membuat dinasti Ming yang ada di Tiongkok ini merasa geram. Karena apa? Karena kedudukan dinasti Ming pada saat itu tahu bahwa setelah berhasil menguasai Korea, maka bisa jadi Jepang akan menuju ke Tiongkok. Dan dengan sergap dan penuh cekatan, penuh pertimbangan, dinasti Ming mengirimkan bantuan ke Korea untuk melawan Jepang. Setelah Korea ini melawan Jepang bertahun-tahun lamanya dengan darah, dengan penuh penderitaan, tak mampu mengusir Jepang sepenuhnya. Begitupun Jepang tidak mampu menguasai Korea seluruhnya. Pada tahun 1596,
gencatan senjata ini berhasil disepakati oleh Jepang dan Korea. Invasi kedua terjadi pada tahun 1597. Ternyata Jepang ini melanggar gencatan senjata itu. Kondisi mulai berkecamuk, perang dingin dan haus darah mulai terjadi dan tak terkontrol pada saat itu. Banyak korban yang berjatuhan di kedua belah pihak. Dan ada banyak kabar yang beredar di masa itu saat perang. Jepang itu memotong kepala dari para orang Korea untuk dibawa ke Jepang sebagai hadiah atau sebuah bentuk penghinaan. Nah, karena banyaknya kepala yang berhasil dia potong dari orang Korea, tentunya tak muat di kapalnya itu. Lalu Jepang berpikir lagi. Sebagai bentuk penghinaan, Jepang menemukan solusi, yaitu dengan memotong kuping atau hidung dari orang Korea. Ribuan orang Korea berhasil dipotong kupingnya dan hidungnya, lalu dibawa ke Jepang. Dan yang kalian lihat sekarang, monumen itu berhasil terbentuk karena hal itu. Perang Jepang dan Korea resmi berakhir pada 1698. Wow, waktu yang sangat panjang banget. Panjang dan penuh dengan siksaan. Perang ini disebut dengan Perang Imjin. Dampak yang sangat panjang dan berkelanjutan bagi kedua belah pihak, sehingga kedua negara ini terus bersitegang antar keduanya selama berabad-abad lamanya. Ada faktor yang membuat perang ini berakhir. Yang pertama, kematian Toyotomi Hideyoshi, yang saat itu adalah otak dari penyergapan atau invasi Jepang ke Korea, ini mati. Dan tentunya membuat semangat para pejuang Jepang ini menurun. Kedua, kegagalan rencana. Yang awalnya Jepang menyerang semenanjung Korea dan terus melaju ke utara hingga ke Tiongkok. Namun nyatanya Jepang tidak mampu menguasai seluruh Korea dan bahkan gagal untuk menuju ke Tiongkok. Yang ketiga, kerugian besar dan kelelahan besar. Kedua belah pihak selama berabad-abad lamanya mengalami kerugian material dan juga tentu SDM-nya juga hilang. Tentunya kedua belah pihak selalu ingin menginginkan perdamaian itu terjadi. Perang ini menyebabkan kerusakan besar di Korea, tapi di balik kerusakan itu timbullah sejarah baru dan gagasan-gagasan baru dari orang-orang Korea. Perkembangan kebudayaan, perang ini juga memicu perkembangan kebudayaan di Korea, terutama dalam bidang seni dan bela diri. Dan saat itu pastinya terpukul orang Korea untuk terus meningkatkan kekuatan mereka. Perang ini tentunya menimbulkan hubungan yang sangat erat bagi Jepang dan Korea. Namun, ada beberapa pihak yang terus merasa bahwa dia telah dihina dan menunjukkan anti Jepang hingga saat ini. Ada sebagian orang yang menunjukkan sikap anti Jepang karena hal itu. Meskipun pertempuran berakhir pada tahun 1998, perjanjian damai formal antara Joseon, Korea, dan Kosekunan Tokugawa baru ditandatangani pada tahun 1603. Perjanjian ini dikenal sebagai Perjanjian Yumon. Dan itulah cerita singkat dari kuburan kuping atau Perang Imjin. Ini terjadi. Jika ada kesalahan kata atau sumber yang kurang valid, bisa komen di bawah. Semoga bisa membantu dan menambah wawasan bagi kalian. Jangan lupa subscribe dan share ke teman kalian. Sampai jumpa di konten berikutnya.